Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Masih tetap baik-baik saja kan? Nah, kali ini Ibu akan mereview apa yang sudah kita pelajari pada pagi hari tadi, yaitu mengenai operasi hitung bentuk aljabar, mulai dari penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan juga pembagian. Ya, baik anak-anak. Kali ini Ibu akan mereview kembali tentang penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Pak Wayan merupakan seorang saudagar yang suka berkeliling pulau. Beliau mendapatkan pesanan dari berbagai penjuru Nusantara. Di hari yang sama, pelanggan Pak Wayan yang berasal dari Pulau Jawa dan Kalimantan memesan puluhan karung beras. Pelanggan yang berasal dari Pulau Jawa memesan 55 karung beras dan pelanggan dari Pulau Kalimantan memesan 40 karung beras. Saat ini beras yang tersisa di gedung Pak Wayan adalah 50 karung beras. Ya, kali ini misalkan X adalah massa dari tiap karung beras itu, maka nyatakan beberapa pernyataan di bawah ini dalam bentuk aljabar. Yang pertama, total beras yang dipesan kepada Pak Wayan itu berapa? Lalu yang kedua, sisa beras yang ada di gudang Pak Wayan jika memenuhi pesanan dari pelanggan Pulau Jawa saja. Lalu yang ketiga, sisa beras yang ada di gudang Pak Wayan jika memenuhi pesanan dari pelanggan Pulau Kalimantan saja. Tadi di awal sudah dijelaskan bahwa pelanggan dari Pak Wayan berasal dari Pulau Jawa dan Pulau Kalimantan. Nah, untuk menjawab pernyataan yang pertama, total beras yang dipesan kepada Pak Wayan, yaitu terdapat 55X ditambah 40X atau 95X. 55X ini yang mana sih Bu? 40X ini yang mana sih Bu? Nah, kembali di pernyataan yang awal tadi, 55X itu adalah jumlah karung beras yang dipesan oleh pelanggan Pak Wayan dari Pulau Jawa. Sedangkan yang 40X itu dipesan oleh pelanggan Pak Wayan dari Pulau Kalimantan. Gitu anak-anak. Pernyataan yang kedua adalah sisa beras yang ada di gudang Pak Wayan jika memenuhi pesanan dari pelanggan Pulau Jawa saja. Nah, Pak Wayan itu akan mengalami kekurangan dalam memenuhi pesanan dari pelanggan Pulau Jawa sebanyak 5 karung beras. Kenapa kok bisa begitu, Bu? Karena persediaan beras yang terdapat di gudang Pak Wayan ada 50 karung beras, sedangkan permintaan dari pelanggan Pulau Jawa adalah 55 karung beras, sehingga Pak Wayan mengalami kekurangan 5 karung beras. Nah, di situ di layar terdapat tulisan negatif 5X kilogram karung beras, karena tanda negatif itu menyatakan kekurangan. Jadi negatif 5X itu menandakan bahwa Pak Wayan kekurangan 5 karung beras untuk memenuhi pesanan dari pelanggan Pulau Jawa. Pernyataan ketiga adalah sisa beras yang ada di gudang Pak Wayan jika memenuhi pesanan dari pelanggan Pulau Kalimantan saja. Nah, permintaan dari pelanggan Pulau Kalimantan adalah sebesar 40 karung beras, sedangkan persediaan karung beras yang terdapat di gudang Pak Wayan adalah 50 karung beras, sehingga terdapat sisa 10 karung beras atau 10X kilogram beras. Nah, 10X tadi didapat dari mana sih Ibu? Dari 50 karung beras yang terdapat di gudang dikurangi 40 karung beras yang menjadi permintaan dari pelanggan Pulau Kalimantan. Ya, selanjutnya adalah ayo kita mengumpulkan informasi. Nah, di sini Ibu mengajak anak-anak untuk melihat, mengamati, dan mengumpulkan informasi tentang penjumlahan terlebih dahulu ya. Nah, seperti yang ada di layar anak-anak semua, soal nomor 1, tentukan penjumlahan 8A ditambah 4B dengan 9A ditambah 2B. Nah, di situ anak-anak bisa menulis ulang 8A ditambah 4B ditambah 9A ditambah 2B. Nah, setelah anak-anak menulis ulang, silahkan dikelompokkan seperti di pertemuan pertama. Kalian sudah belajar tentang pengelompokan yang satu suku. Nah, itu 8A sama 9A kan satu suku. Nah, kalian bisa kelompokkan 8 ditambah 9
itu di dalam kurung. Lalu A, nah menghasilkan 17A. Lalu 4 ditambah 2 memiliki variabel B, sehingga dia menjadi 6B. Jadi jumlah dari 8A ditambah 4B dengan 9A ditambah 2B adalah 17A ditambah 6B. Nah, untuk soal nomor 2 sama persis dengan soal nomor 1. Tentukan penjumlahan dari 10P ditambah 6Q dengan 4Q ditambah 2P. Nah, di situ anak-anak Ibu arahkan kembali untuk mengelompokkan sesuai dengan sukunya, yaitu P dan Q. Nah, setelah itu kalian akan mendapatkan 10 ditambah 2P menghasilkan 12P. Lalu 6 ditambah 4Q menghasilkan 10Q. Jadi nomor 2 menghasilkan 12P ditambah 10Q. Seperti itu anak-anak. Soal selanjutnya nomor 3 adalah kurangkan 2A dikurangi 3B dengan 7A ditambah 6B. Lalu nomor 4, kurangkan 3P dikurangi 2Q dari 9P ditambah 6Q. Nah, itu lihat ada yang Ibu bold, nomor 3 yaitu dengan, dan nomor 4 adalah dari. Nah, di sini kalian harus memperhatikan ya, dan kalian harus mengingat dan memahami kenapa sih kok Ibu bold, karena akan ada perbedaan dalam pengerjaannya. Untuk yang nomor 3 yang menggunakan dengan, nah disitu kan kurangkan 2A dikurangi 3B dengan 7A ditambah 6B. Kita lihat step selanjutnya. Ibu tulis kembali, lalu menghasilkan 2A dikurangi 3B dikurangi 7A dikurangi 6B. Jadi yang depan dikurangi dengan yang belakang, menghasilkan negatif 5A dikurangi 9B. Nah, untuk yang soal nomor 4, kurangkan 3P dikurangi 2Q dari 9P ditambah 6Q. Ibu tulis ulang, 9P ditambah 6Q-nya di awal. Kenapa? Karena Ibu mengurangkan 3P dikurangi 2Q dari 9P ditambah 6Q. Jadi yang belakang dikurangi yang depan, menghasilkan 9P ditambah 6Q dikurangi 3P ditambah 2Q. Nah, kalian harus teliti ya, ditambah 2Q ini dari mana? Yaitu negatif bertemu dengan negatif 2Q, dikurangi 2Q menghasilkan tambah 2Q. Jadi menghasilkan 6P ditambah 8Q. Seperti itu anak-anak. Nah, setelah mempelajari tentang penjumlahan dan pengurangan di Ayo Kita Mengumpulkan Informasi, sekarang coba kalian sediakan alat tulis untuk mengerjakan beberapa latihan soal setelah ini ya. Yang pertama adalah 4XY ditambah 9Y ditambah 2 dengan 7Y ditambah 2XY ditambah 3. Coba dijumlahkan dulu ya anak-anak. Nah, caranya cukup mudah ya anak-anak. Yang pertama, silahkan kalian kumpulkan terlebih dahulu suku-suku yang memiliki satu suku yang sama. Misalnya seperti 4XY dengan 2XY. Jadi 4XY ditambah 2XY. Lalu 9Y dengan 7Y. Lalu konsata 2 dengan 3. Silahkan dikumpulkan menjadi satu dulu. Seperti yang terlihat di layar, semuanya sudah sama ya. 4XY ditambah 2XY ditambah 9Y ditambah 7Y ditambah 2 ditambah 3 menghasilkan 6XY ditambah 16Y ditambah 5. Saya rasa cukup mudah kan anak-anak? Kita lanjut ke soal selanjutnya ya. Nah, soal selanjutnya adalah soal pengurangan. Seperti yang sudah kita pelajari tadi, bedakan kata dengan dan dari. Jadi untuk yang A, 3A dikurangi 9B ditambah 5 dengan 2B ditambah A dikurangi 3. Itu pengurangannya. Lalu yang B, tentukanlah pengurangan dari 2P ditambah 7Q dikurangi 9 dari 4Q dikurangi P ditambah 7. Diperhatikan lagi ya anak-anak perbedaan dari dengan dan dari. Untuk soal nomor 2A cukup mudah ya anak-anak. Tentukanlah pengurangan dari 3A dikurangi 9B ditambah 5 dengan 2B ditambah A dikurangi 3. Nah, di situ kalian bisa yang pertama menuliskan ulang
Nah, setelah kalian step pertama menuliskan ulang, lalu kalian kelompokkan yang satu suku. Menghasilkan 3A dikurangi A dikurangi 9B dikurangi 2B ditambah 5 ditambah 3. Nah, 3A dikurangi A menghasilkan 2A, lalu negatif 9B dikurangi 2B menghasilkan negatif 11B, lalu 5 ditambah 3 menghasilkan 8. Saya rasa anak-anak cukup mudah ya untuk memahami ini. Soal 2B adalah tentukan pengurangan bentuk aljabar berikut. 2P ditambah 7Q dikurangi 9 dari 4Q dikurangi P ditambah 7. Nah, perbedaan dengan dan dari. Nah, sekarang kita mendapatkan soal pengurangan 2P ditambah 7Q dikurangi 9 dari 4Q dikurangi P ditambah 7. Jadi, anak-anak, yang pertama kalian lakukan adalah menuliskan 4Q dikurangi P ditambah 7 di depan, lalu dikurangi 2P dikurangi 7Q ditambah 9. Dari mana itu, Bu? Yaitu dari pengurangan 2P ditambah 7Q dikurangi 9. Jadi kalian harus teliti ya untuk mengetahui tanda plus minusnya. Setelah itu kalian operasikan seperti biasa, kalian cari yang sekiranya satu suku. Nah, setelah itu kalian operasikan hingga menghasilkan negatif 3Q dikurangi 3P ditambah 16. Soal selanjutnya, soal nomor 3, masih di penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Tentukan hasil dari 5X dikurangi 6Y ditambah dalam kurung 7X dikurangi 9 dikurangi dalam kurung 2Y dikurangi 10. Nah, di situ ada tanda dalam kurung ya anak-anak. Dan kalian harus memperhatikan betul tanda plus minusnya. Sekali lagi Ibu ulangi, tanda plus minus itu harus kalian perhatikan dengan betul. Kita tulis kembali soalnya dengan mengeluarkan tanda kurungnya. Jadi 5X dikurangi 6Y ditambah 7X dikurangi 9 dikurangi 2Y. Lalu di situ kenapa kok Ibu menuliskan ditambah 10? Karena negatif dikurangi 10 hasilnya adalah plus 10. Kembali lagi dicari yang satu suku hingga menghasilkan 12X dikurangi 8Y ditambah 1. Moving on, setelah kita mempelajari penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar, kali ini kita akan membahas perkalian bentuk aljabar. Nah, sebelum itu Ibu akan memberikan sebuah permasalahan kontekstual atau permasalahan dalam sehari-hari. Apa sih, Bu, gunanya dari perkalian bentuk aljabar itu? Jawabannya, salah satu permasalahan dalam kehidupan sehari-hari akan Ibu ceritakan ya. Bu Nurma mempunyai sepetak sawah berbentuk persegi dan Bu Kris mempunyai sepetak sawah berbentuk persegi panjang. Ukuran panjang sawah Bu Kris 20 meter lebih panjang dari panjang sisi petak sawah Bu Nurma, sedangkan lebarnya 15 meter kurang dari panjang sisi petak sawah Bu Nurma. Jika diketahui kedua luas petak sawah Bu Nurma dan Bu Kris adalah sama, maka tentukan luas sawah Bu Nurma. Aduh Bu, saya bingung, gak jelas nih Bu, ini maksudnya apa ya Bu? 20 meter lebih panjang, 15 meter kurang ya lebarnya. Nah, gak apa-apa, setelah ini akan Ibu jelaskan bagaimana cara menyelesaikan dari perkalian bentuk aljabar itu yang ada di layar anak-anak semua. Nah, tadi kan sempat bingung ya, maksudnya 20 panjangnya lebih dan lebarnya 15 meter kurang dari panjang sisi petak sawah Bu Nurma. Nah, kalian bisa mengibaratkan bahwa Bu Nurma itu kan tadi mempunyai sepetak sawah berbentuk persegi ya. Jadi bentuk perseginya tadi, sisi-sisinya bisa kalian misalkan dengan Y. Nah, yang diketahui tadi kan ukuran panjang sawah Bu Kris 20 meter lebih panjang dari sisi petak sawah Bu Nurma. Disitulah kenapa Ibu menuliskan Y ditambah 20. Karena
panjang dari petak sawah Bu Kris itu 20 meter lebih panjang daripada panjang dari sisinya petak sawah Bu Nurma. Lalu di situ kenapa Ibu tulis Y dikurangi 15? Karena lebar dari sisi petak sawah Bu Nurma itu, maksud Ibu lebar dari petak sawah Bu Kris itu 15 meter kurang dari panjang sisinya petak sawah Bu Nurma. Itu alasan kenapa Ibu menuliskan Y dikurangi 15. Nah, lalu gimana sih Bu caranya menyelesaikan Y ditambah 20 dikali Y dikurangi 15? Nah, di situ Y kuadrat Ibu dapatkan dari Y dikali Y. Lalu 20Y Ibu dapatkan dari 20 dikali Y. Sedangkan 15Y Ibu dapatkan dari negatif 15 dikali Y. Lalu negatif 300 itu adalah hasil kali dari 20 dikurangi negatif 15. Hingga Ibu dapat menyimpulkan bahwa luas petak sawah Bu Kris itu adalah Y kuadrat ditambah 5Y dikurangi 300 satuan luas. Sampai sini pasti masih bingung ya? Nggak apa-apa, kita masih akan terus berlanjut dulu. Kita lanjut ke alternatif penyelesaian masalah selanjutnya. Setelah kita mengetahui bahwa luas petak dari Bu Kris adalah Y kuadrat ditambah 5Y dikurangi 300 satuan luas. Nah, kita sekarang bisa mengetahui berapa sih luas dari petak sawah Bu Nurma. Karena luas kan petak sawah Bu Nurma tadi berbentuk persegi. Nah, luas dari persegi sendiri adalah sisi dikali sisi. Jadi, Ibu bisa menuliskan Y kuadrat. Y tadi adalah variabel dari sisi. Nah, karena luas petak sawah Bu Nurma sama dengan luas petak sawah Bu Kris, maka Ibu juga bisa menuliskan kembali bahwa Y kuadrat sama dengan Y kuadrat ditambah 5Y dikurangi 300. Lalu, Ibu operasikan kedua sisi dikurangi Y kuadrat menghasilkan 5Y sama dengan 300. Nah, di situ Ibu bisa tahu bahwa nilai dari Y adalah 60. Jadi luas petak sawah Bu Nurma bisa dicari, yaitu Y kuadrat sama dengan 60 kuadrat atau sama dengan 3600 satuan luas. Jadi di sini anak-anak bisa memahami bahwa penyelesaian ini sama dengan penyelesaian penjumlahan dan pengurangan, cuman yang di awal itu kita menggunakan perkalian karena luas petak sawah yang berbentuk persegi panjang tadi Y ditambah 20 dikalikan dengan Y dikurangi 15 menghasilkan Y kuadrat ditambah 5Y dikurangi 300. Lalu Y kuadrat itu adalah luas petak sawah Bu Nurma. Kenapa Y kuadrat? Karena berbentuk persegi. Seperti itu anak-anak. Pasti anak-anak tadi masih bingung ya, kenapa pada saat Ibu menghitung luas petak sawah Bu Kris, Ibu bisa menemukan Y kuadrat ditambah 5Y dikurangi 300. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan dari mana sih asalnya Ibu mendapatkan itu tadi. Yang bisa anak-anak lihat di layar, X ditambah A dikali X ditambah B. Nah, yang ada di layar itu adalah perkalian pelangi. Mungkin kalian sudah pernah dengar itu ya sebelumnya, yang biasanya ya pasti Ibu rasa kalian sudah sering mendengar itu. Jadi X plus A yang ada di depan ini kalian kan harus mengalihkan dengan X plus B ini. Nah, jadi X yang dengan A ini kalian kalikan dengan X dikali X lalu X dikali B. Nah, A-nya ini kalian kalikan dengan X, lalu kalian kalikan dengan B. Nah, perkalian pelangi ini yang tadi membantu Ibu untuk menghasilkan Y kuadrat ditambah 5Y dikurangi 300. Untuk lebih memahami lagi, ayo kita pelajari beberapa latihan soal yang akan Ibu berikan. Nah, pada bagian ayo kita mengumpulkan informasi ini, Ibu menyajikan 3 soal yang masih mudah untuk dipahami oleh kalian. Yang pertama, 9 dikali Y plus 6. Nah, di situ kalian bisa menggunakan
perkalian pelangi tadi, yaitu 9 dikali Y ditambah 9 dikali 6 menghasilkan 9Y ditambah 54. Lalu yang selanjutnya sama persis ya formatnya dengan slide sebelumnya, yaitu X plus A dikali X plus B. Nah, di sini X ditambah 8 dikali X ditambah 2. X ibu kalikan dengan X. Pakai perkalian pelangi ya. Lalu 8 dikali X menghasilkan 8X. X yang paling depan ibu kalikan dengan 2 yang belakang jadi 2X. Lalu 8 ibu kalikan 2 menghasilkan 16. Lalu ibu kumpulkan menjadi 1 per tiap sukunya menghasilkan X kuadrat ditambah 10X ditambah 16. Nah, soal ini mungkin ibu bolak-balik ya. Biasanya X-nya ada di depan, nah tapi ini X-nya ada di belakang. Aduh, gimana nih Bu cara mengerjakannya? Tenang, jangan panik, kita kerjakan seperti perkalian pelangi seperti biasa. 2X dikali 2, 4X. 8 dikali 2, 16. 2X dikali negatif X menjadi negatif 2X kuadrat. 8 dikali negatif X menjadi negatif 8X. Lalu ibu kumpulkan menjadi satu suku, semuanya yang sesuai suku-sukunya maksud ibu menjadi negatif 2X kuadrat dikurangi 4X ditambah 16. Seperti itu anak-anak, semoga kalian memahami ini ya. Kemarin pada saat teman-teman ibu KPL sebelumnya sudah dijelaskan pasti tentang sifat komutatif, sifat asosiatif, dan sifat distributif. Nah, hampir sama yang berlaku di himpunan. Komutatif dan asosiatif serta distributif pada aljabar hampir sama persis. Jadi ibu yakin kalian pasti paham A ditambah A sama dengan B ditambah A, itu untuk sifat komutatif. Lalu sifat asosiatif, A ditambah B ditambah C akan sama dengan A tambah B ditambah C. Lalu untuk sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan, A dikali B plus C akan sama dengan AB ditambah AC. Tak kalah pentingnya, kita harus tetap terus mencoba ya, anak-anak. Nah, ini ibu buat latihan soal seperti yang ibu contohkan sebelumnya, jadi cukup mudah. Soal pertama, 2 dikali A dikurangi 9. Yang kedua, P dikurangi 2 dikali P ditambah 2. Soal yang ketiga, 7 dikurangi 2X dikali 2X dikurangi 7. Kita coba untuk yang pertama dulu ya. Cukup mudah kan masih? Untuk soal pertama, 2 dikali A dikurangi 9. Dikalikan pelangi lagi, 2 dikali A, 2A. 2 dikali negatif 9 menghasilkan negatif 18. Jadi hasil kali bentuk aljabarnya adalah 2A dikurangi 18. Sekarang ibu tanya, berapa hasil dari P dikurangi 2 dikali P ditambah 2? Dengan menggunakan perkalian pelangi tadi, kira-kira berapa hasilnya? Iya, yang pertama P dikalikan dengan P, lalu negatif 2 dikali dengan P, lalu P dikali dengan 2, dan yang terakhir negatif 2 ditambah 2. Kira-kira berapa anak-anak hasilnya? Ya, adakah yang hasilnya berbeda dengan apa yang ada di layar atau dengan apa yang ibu kerjakan? P dikurangi 2 dikali P ditambah 2 akan menghasilkan P kuadrat dikurangi 4. Siapa ayo yang masih salah? Kalau masih salah, kita coba ulang dari step pertama ya. P dikali P menghasilkan P kuadrat. Negatif 2 dikali P menghasilkan negatif 2P. Lalu P dikali 2 menghasilkan 2P dan negatif 2 dikali 2 menghasilkan negatif 4. Lalu kalian operasikan penjumlahan seperti biasanya akan menghasilkan P kuadrat dikurangi 4. Nah, soal yang ketiga berbeda dengan soal-soal sebelumnya. Kali ini 7 dikurangi 2X dikali 2X dikurangi 7. Aduh, ini gimana Bu caranya? Tetap dengan menggunakan perkalian pelangi seperti yang ibu jelaskan tadi. Jadi 7 dikali 2X, lalu negatif 2X dikali 2X, lalu 7 dikali negatif 7 dan negatif 2X dikali negatif 7. Coba kalian kerjakan terlebih dahulu ya.
Adakah jawabannya yang berbeda dengan yang di layar? Kalau ada, kita ulangi lagi ya dari step pertama. 7 dikali 2x menghasilkan 14x. Negatif 2x dikali 2x akan menghasilkan negatif 4x kuadrat. 7 dikali negatif 7 akan menghasilkan negatif 49. Lalu negatif 2x dikali dengan negatif 7 akan menghasilkan 14x. Lalu ibu operasikan dengan yang suku sejenis menghasilkan negatif 4x kuadrat ditambah 28x dikurangi 49. Ya, sampai sini semuanya sudah benar kan anak-anak? Setelah kita mempelajari tentang penjumlahan, pengurangan, dan perkalian, kali ini kita akan membahas tentang pembagian bentuk aljabar. Nah, di sini ibu punya sebuah masalah kontekstual. Seperti ini ceritanya. Miniatur kebun Pak Joko yang berbentuk persegi panjang memiliki luas 2x kuadrat dikurangi 3x dikurangi 5 satuan luas dengan lebar x ditambah 1 satuan lebar. Kalian diminta untuk menentukan bentuk aljabar dari panjang miniatur kebun Pak Joko. Bagaimana langkah-langkah yang akan kalian gunakan untuk menentukan panjangnya? Pertama kali yang harus kalian ingat adalah bagaimana sih rumus dari luas persegi panjang. Nah, setelah kalian tahu rumus luasnya seperti apa, kalian akan bisa meraba-raba. Kalian akan bisa mengira kira-kira akan seperti apa langkah-langkah yang akan kalian gunakan. Coba sekarang pikirkan, gimana sih cara langkah-langkahnya? Luas sebuah persegi panjang diperoleh dari hasil perkalian panjang dan lebar. Namun, dari cerita yang ibu sampaikan barusan, yang diketahui adalah luas dan lebarnya. Sehingga, untuk mencari panjang dari miniatur kebun Pak Joko dapat diselesaikan dengan membagi bentuk aljabar dari luas miniatur dengan bentuk aljabar dari lebar miniatur. Kan panjang sama dengan luas dibagi lebar. Atau biasanya kalian kan bilangnya seperti ini, Bu, luas itu panjang dikali lebar. Nah, jadi ketika ibu ingin menanyakan panjangnya, kalian bisa mencari dengan luas dibagi lebar. Luasnya kalian sudah tahu, yaitu 2x kuadrat dikurangi 3x dikurangi 5. Lalu lebarnya kalian juga sudah tahu, yaitu x ditambah 1. Jadi panjang dapat diketahui dengan melakukan operasi hitung pembagian 2x kuadrat dikurangi 3x dikurangi 5 dibagi x plus 1 dengan syarat x ditambah 1 tidak boleh sama dengan 0. Kenapa Bu kok ada syarat seperti itu? Karena ketika x ditambah 1 sama dengan 0, kalian tidak bisa melakukan operasi hitung pembagian tersebut. Anak-anak masih ingat kan cara menggunakan porogapit? Pasti di SD sudah pernah diajarkan, betul? Nah, di situ tersaji bahwa 2x kuadrat dikurangi 3x dikurangi 5 jika dibagi x ditambah 1 akan menghasilkan 2x dikurangi 5. Bu, dari mana tuh 2x dikurangi 5-nya? Nah, 2x dikurangi 5 itu dapat kalian peroleh dengan mengoperasikan yang pertama 2x kuadrat. Gimana caranya agar 2x kuadrat nilainya habis? X dikali berapa yang menghasilkan 2x kuadrat? Yaitu 2x. Itulah kenapa hasilnya yang awal ada 2x, karena 2x dikali x akan menghasilkan 2x kuadrat. Lalu 2x ditambah 1 dikali 1 akan menghasilkan 2x. 2x kuadrat dikurangi 3x dikurangi 2x kuadrat ditambah 2x akan menghasilkan negatif 5x. Nah, lalu negatif 5 konstanta di bagian bilangan yang akan dibagi, silahkan diturunkan. Nah, lalu kita harus membuat agar nilai negatif 5x ini habis. Nah, x dikali berapa yang hasilnya akan negatif 5x, yaitu dikalikan dengan negatif 5.
Nah, negatif 5 dikali X akan menghasilkan negatif 5X. Lalu negatif 5 dikali 1 akan menghasilkan negatif 5. Nah, ternyata jika dilakukan operasi hitung pengurangan akan menghasilkan 0. Jadi dari kegiatan di atas diperoleh bahwa panjang dari miniatur kebun Pak Joko adalah 2X dikurangi 5 satuan panjang. Untuk lebih memantapkan lagi mengenai Porogapit, di sini Ibu akan bersama kalian mengumpulkan informasi mengenai hasil bagi dari 24x kuadrat ditambah 8x oleh 3x. Cukup mudah ya ini dibanding yang sebelumnya. Nah, di sini yang pertama adalah bagaimana caranya agar 24x kuadrat ini tuh habis dengan 3x, yaitu dengan mengalikannya dengan 8x. Nah, sama-sama 24x kuadrat dikurangi hasilnya adalah 0. Lalu 8x ya kalian bisa turunkan. Nah, setelah itu 18x jika dibagi 3x adalah 6. Maka dia hasilnya adalah 0. Jadi, hasil bagi 24x kuadrat ditambah 18x oleh 3x adalah 8x ditambah 6. Sampai sini saya rasa anak-anak masih paham kan? Satu hal yang ingin Ibu tekankan lagi kepada anak-anak, yaitu pada pembagian bentuk aljabar tidak selalu bersisa 0. Nah, berikut contoh pembagian bentuk aljabar yang sisanya bukan 0. Jadi setelah ini Ibu akan menyajikan contoh soal yang bukan 0, yang sisanya bukan 0. Jadi ingat ya anak-anak, ketika kalian mengerjakan dan ternyata sisa pembagiannya itu tidak 0, bukan berarti kalian salah. Jadi ketika kalian merasa ada sisanya, jangan pesimis dulu ya. Soal pertama adalah tentukan hasil bagi dari 7x kuadrat ditambah 58x ditambah 63 oleh x ditambah 7. Dan soal kedua adalah berapa hasil bagi dari 2x kuadrat ditambah 5x dikurangi 39 oleh x ditambah 6. Ya, untuk soal pertama ini tentukan hasil bagi dari 7x kuadrat ditambah 58x ditambah 63. Untuk dua soal ini Ibu akan masih tetap memandu kalian ya dalam mengerjakan menggunakan Porogapit. Nah, 7x kuadrat ini harus dibagi berapa dengan x agar nilainya habis? Yaitu 7x kuadrat jika dibagi dengan x akan habis dengan 7x. Nah, lalu 7x dikali 7 akan menghasilkan 49x. Lalu kalian operasikan pengurangan seperti biasa menghasilkan 9x ditambah 63. Dan ternyata ketika x dikali 9 menghasilkan 9x dan 7 dikali 9 menghasilkan 63. Sehingga tidak menghasilkan sisa, yaitu di mana nilai 7x kuadrat ditambah 58x ditambah 63 yang dibagi x plus 7 akan menghasilkan 7x plus 9 tanpa sisa. Berbeda halnya dengan soal nomor 2. Berapa hasil bagi dari 2x kuadrat ditambah 5x dikurangi 39 oleh x ditambah 6. Nah, di sini 2x kuadrat nilainya akan habis dibagi x dan menghasilkan 2x. Nah, lalu 2x dikali 6 ini akan menghasilkan 12x. 2x kuadrat dikurangi 2x kuadrat 0. 5x dikurangi 12x akan menghasilkan negatif 7x. Lalu negatif 39 nya bisa kita turunkan. Nah, negatif 7x ini akan habis dibagi x dan menghasilkan negatif 7. Negatif 7 dikali x negatif 7x, lalu negatif 7 dikalikan 6 akan menghasilkan 42. Nah, negatif 7 dikalikan 6 akan menghasilkan negatif 42 maksud saya. Sehingga negatif 7x dikurangi negatif 7x akan menghasilkan 0,
Dan negatif 39 dikurangi negatif 42 akan menghasilkan 3. Jadi di sini 2x kuadrat ditambah 5x dikurangi 39 jika dibagi x ditambah 6 akan menghasilkan 2x dikurangi 7 dengan memiliki sisa 3. Tidak terasa 35 menit Ibu bersama dengan kalian belajar mengenai operasi hitung bentuk aljabar mulai dari penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Jika ada hal-hal yang masih ingin kalian tanyakan, Ibu feel free untuk mendengarkan pertanyaan kalian. Tetap semangat, semoga apapun yang kita pelajari hari ini dapat membawakan berkah dan kalian akan memahami materi ini hingga mendalam. Sampai jumpa anak-anak, tetap jaga kesehatan dan protokol COVID ya. Goodbye, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.